Halo Jabra Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Halo Jabra Tim, ketemu lagi di hari Jumat sama gue Panji Suryono. Dan waktunya kita membicarakan topik bola-bola terkini dari sepak bola Eropa. Walaupun nanti ada sedikit Indonesianya di episode yang lain ya. Dan kembali di hari Jumat ini kita akan menyambut pekan terakhir Liga Inggris, di mana ini akan menjadi pekan yang deg-degan untuk tim yang nggak cuma di papan atas tapi juga di papan tengah, di menuju zona Eropa dan juga pastinya di zona degradasi. Dan pastinya kita akan ngebahas dulu di pekan terakhir ini dari ada yang bersaing di pekan-pekan terakhir menuju tangga juara. Bahas soal kemungkinan ini, kita melihat ada yang bermain di kandang West Ham, ada juga Arsenal main di kandang Sendiri. Kandang sendiri ya? Lawan City juga main di Lawan kandang ini. dong. Newcastle. Brentford. Everton. Oh, Everton. Oh, iya, Everton. Lo kenapa ngomongin? Sengaja pengen Nyebrang. kalah. Nyebrang ini. Ini kenapa samaan? Oh iya. Lawannya ini nih. Gue baru bukan nih. Penentuannya ini lawan-lawannya Nggak ya. janjian padahal. Kalau kemarin kan City harapnya sempat Iya. ngarepnya Arsenal ngarepnya dari lawan Tottenham. Spurs. Iya. Ternyata sekarang harus ngarep sama West Ham. West Ham. Tim London yang apakah bisa diharapkan nih tim London lainnya? Sebenarnya enggak. Ya ini buat jadi gambaran lah betapa sulitnya ngalahin City musim ini. Mereka baru 3 kali kalah musim ini. Wolverhampton 2-1, terus Aston Villa 1-0 dan Arsenal Iya, 1-0. Selebihnya mereka ya nggak pernah kalah. Jadi buat gambaran bahwa nggak gampang ngalahin City, dan prestasi lah buat Arteta juga bisa gitu. Bahwa pada akhirnya kita harus ngandelin tim lain ya, ini liga gitu kan. Iya, iya. Ya ini hampir terjadi di semua run in, di hampir semua balapan menuju titel juara. Ngarepin tim yang kita dukung atau lawan yang kita dukung untuk kepleset itu pasti. Dan mungkinkah City kepleset lawan West Ham? Buat gambaran gini aja. Gue lihat di Skybet, mereka bawa sampai bikin begini kan. Kalau di Apa itu Skybet nih? itu dia Artinya apa tuh? Apa ya? apa kan? sampai ada pollingnya begini bahwa City bakal bikin 4 gol lebih, Wow. dan West Ham nggak mungkin clean sheet. Wah, tapi itu agak Artinya kan agak visi. mencurigakan nggak sih itu sebenarnya kalau kayak gitu? Iya visi dong. Ya kan pasti visi dong. itu kan, pasti Iya kan. makanya. Dan apa si Richard Master atau siapa gitu bosnya Iya, FPL bakal bos hadir di FPL. gamenya Arsenal. Supaya dia nggak usah ngasih trofi ke City gitu kan. dengan tuduh 115 Dengan 115 tuduhan itu. dakwaan. Takutnya awkward Tuduhan. kayaknya ya. Iya gitu ya. Cuman ya kita berharap City kepleset menghadapi West Ham di Etihad. West Berat Ham yang kalah 15 dari 17 laga terakhir. Itu West Ham yang udah gak ada tujuan apapun lagi gitu. Orang mau bilang Tapi- kalau kalau pakai jurusnya si Rizal, ini game terakhirnya David Moyes, nostalgia, romantisme gini-gini. Enggak lah, enggak kepake, kecuali West Ham masih ngejar West Ham nggak mau ngasih kado ke mantan kaptennya duit gitu, aja enggak? kadonya nanti. Oh, duit. Declan Rice. Masalahnya soal kado-kado ini West Ham tuh punya klausul 5 juta. Kalau sampai Declan Rice juara liga, West Ham dapat duit 5 juta dari Arsenal. Cair. Jadi ya kalau emang pengen butuh duit, sebutuh duit itu West Ham, ayo cobalah. Seri juga cukup. Seri juga cukup lawan City. Langsung goceng, kirim, langsung transfer. Padahal ini West Ham kan dikenal sebagai harusnya tim yang bisa penjegal tim-tim besar lah. Bahkan di awal musim ini juga cukup bagus. Tapi emang belakangan kita lihat performanya juga lagi jelek nih secara tren. Tapi lo melihatnya secara kekuatan timnya harusnya dia tetap bisa merepotkan dong harusnya ya. Iya. Kalau memang mainnya dengan karakter yang biasa, main defensif. Iya, follow karena block dan West Ham counter kan itu. main bagus di counter attack kan, Ya di kan? transisi kan. Ada Kudus, ada Bowen, pemain-pemain Iya, yang di cepat. awal bagus Antonio banget mereka bahkan tuh. juga kalau udah counter attack dia bagus. Ya. Yang menarik kan emang ini adalah ke-10 kalinya dari sekarang ini musim ke-32 Premier League. Ke-10 kalinya title decider itu diadakan di akhir pertandingan terakhir. terakhir. Pertandingan terakhir. Dalam 9 kesempatan sebelumnya, tim yang duduk di puncak selalu jadi juara. Males gua Jadi keluar begini nih. history nggak berpihak, kecuali Arsenal bisa melakukan apa yang dia lakukan pada 1989 yaitu Oh, ketika Liverpool. mereka menang 2-0 lawan Liverpool. Iya. Di saat mereka harus menang setidaknya 2 gol. Iya, 2-0. 2-0 dan itu mereka langsung bisa 2-0. double. Kalau mereka bisa mengulang itu lagi sangat luar biasa banget. Dan gue bilang sih kan gue dari awal juga dari pas mau run ini gue udah bilang ini pasti bakal ketat sampai akhir, dan sampai pertandingan ini gue bilang nggak akan straightforward. Gue bilang Iya. West Ham nggak akan langsung kebobolan 2-0 gitu terus habis itu segalanya kayak udah aman. Pasti
ada satu twist lagi nih masih tersisa Amin. nih. Kayaknya masih ada satu twist lagi. Entah itu Yaitu? West Ham mimpin dulu karena City Mimpin dulu berarti endingnya kalah dong. Bisa. Biasanya Bisa gitu kalau jadi, last day. iya. Kalau last day Karena 3-2 gitu ya, 3-2 karena ya. City 3-3 dari 46 pertandingan terakhir tuh mereka pasti kebobolan minimal sekali. Jadi clean sheet ini susah banget bagi City akhir-akhir ini. Dan kita tahu Bowen, kita tahu itu tadi Kudus dan pemain-pemain lain nggak tahu Paqueta bisa main apa kayaknya enggak ya. Enggak. Doubtful. Iya, doubtful ya. Jadi kalau mereka bisa memberikan perlawanan, ini akan seru nih. Bisakah West Ham? Nah, itu. Tapi kalau soal Iya. bisa atau enggak West Ham, kita harus Iya. ingat salah satu tim yang ngalahin Arsenal di Emirates, salah satunya West Ham waktu Itu Arsenal, di bukan akhir City musim. tapi. Memang betul. Dan City Iya. catatannya juga musim Iya. ini unbeaten di kandang khususnya di Etihad sepanjang musim dan itu juga menurut gue salah satu rentetan hasil bagus juga dari City. Tapi soal performa kedua tim ini yang dipakai bajunya sama Bang Firzi sama Bang Aldi. Ini dua tim dengan matrix kalau pakai data, matrix data. Ini Gini dong. dua tim slow motion gitu. Iya, dong. slow motion Gitu-gitu ya. Bagus hari ini lo ngomong data. Bagus hari ini. selamat jadi ya. Selamat ya. Ini enggak dia memilih-milih. Oh. Menyesuaikan. Ya, Ini boleh. dua tim yang secara build up paling rendah. Dalam artian nggak bisa komplit passing, dalam artian berurutan 10 atau 15 passing itu sulit banget tim Sama ini. sama MU dong ya kira-kira nggak Tapi bisa masih passing. nyerang lah setidaknya, Oh, iya, masih bisa maksudnya. nyerang. Tapi kalau Nyerang dua nggak tim bikin gol ini lagi. nggak bikin gol. Dua tim ini sama sekali nggak bisa, tapi mereka punya kekuatan yang sebaliknya, set piece itu kuat banget dua tim ini, Everton set piece sama bagus West Ham. Apalagi kalau West Ham kita tahu sendiri, free kick mereka rasa penalti kalau gue bilang kalau udah sama si James Ward-Prowse. Yes. Dan juga dari segi corner, mereka banyak banget produktif dari corner. Jadi menurut gue apa sih yang bisa diharapkan dari West Ham? Ya kalau mau menang mereka harus clinical banget dari segi set piece. Tapi kan lagi-lagi City ini tim yang bagus dalam segi nyerang lewat set piece maupun bertahan lewat set piece. Ini tim yang kuat banget sepanjang musim ini dan juga City kalau gue lihat pemain paling improve justru sepanjang musim ini sampai akhir Josko Gvardiol makin kesini malah makin matang dan perannya malah makin nyaman main sebagai back three dalam artian dia pemain Ini yang baru paling 3-4 lebar. game terakhir deh Guardiola bagus. Berbulan-bulan terakhir lebih tepatnya, berbulan-bulan terakhir dan dimulai dari Bernabeu yang dia waktu ngegolin dari sisi situ dan itu menurut gue berlanjut sampai sekarang dan perannya penting banget dan juga sekarang City udah mulai ngakalin nggak lagi mainin Rodri sebagai single pivot, dia udah mulai mainin juga si Kovacic sebagai double pivot dan itu cukup ideal bagi City untuk mengamankan skor. Jadi idealnya menangnya mereka ke belakangan 1-0, 2-0, mereka bisa ngamanin poin jadinya. Tapi kalau ngomongin dari sisi City memang sudah terbukti selalu di pekan terakhir dia nggak mungkin disalip. Tapi kalau dari Arsenal sendiri nih, ini kan kelihatannya Arsenal menunggu City selip. Tapi Arsenal sendiri mungkin nggak selip lawan Everton menurut lo? Nggak. Nggak mungkin. sih. Karena kan Everton lagi bagus. Pasca dibantai sama Chelsea kan dia 4 pertandingan nggak pernah kalah kan, termasuk yang ngalahin Liverpool juga kan. Iya, waktu itu kan mereka lagi ngincer buat supaya nggak degradasi kan. Apalagi Iya, mereka iya. rangkaian Sekarang udah habis aman di ya. minus poin juga karena masih MAFA. Jadi ya sekarang mereka udah aman gitu kan. Bahkan di atasnya si bukan Luton, di atasnya Nottingham kalau nggak salah, di atas Nottingham Forest. Jadi buat gua Everton udah aman walaupun kalau kita bahas Everton 2 musim lalu saat dia butuh kemenangan di game terakhir yang dimana orang bilang nggak akan mungkin menang tapi mereka menang. Itu mungkin aja, cuman sekarang ya Everton sudah aman kondisinya jadi ya, dan Arsenal pun masih butuh menang. Jadi ya gua nggak ngeliat Arsenal slip di game sepenting ini. Satu hal sih sebenarnya karena Everton itu kalau misalnya mereka kalah lebih dari 3 gol dan Brentford nanti seri sama Newcastle, mereka posisinya akan disalip. Disalip itu kan berharga mungkin 3 sampai 5 juta pound gitu. Untuk Everton nih penting banget kan, mereka kan urusan sama FFP ini kan kena banget kan, udah gitu 77-nya apa yang perusahaan mereka Oh iya, tadinya mau agency ngambil itu nggak itu jadi kan ngambil. nggak jadi ngambil kan. Iya. Jadinya mereka Kasian tadinya banget. bakal dapat investor untuk bangun stadion Sudah baru jatuh. dan lain-lain udah jatuh. Jadi mereka itu perlu banget sebenarnya untuk mempertahankan posisi ini. Jadi mereka juga nggak bisa menyerah gitu aja. Mereka tetap harus mempertahankan. Tapi memang Everton bagus, iya. Tapi di kandang itu dia. Karena sekarang mereka adalah tim yang paling sedikit mencetak gol kedua setelah si Sheffield United. Dan di kandang kalau gue lihat tadi sekilas kalahnya tuh bang tragis-tragis sih kalau main ke tandang papan 5 besar itu 0-4, 0-3, 0-2 lain-lain. Emang masih nggak nemu lah Sondheim musim ini di kandang tim besar. Tapi mereka juga ada insentif untuk nggak terlalu kalah besar supaya mempertahankan posisi mereka dari Brentford ini. Iya, di atas kertas memang begitu kan, bahwa kebobolan Liverpool MU juga kebobolannya banyak tapi menghadapi tim kayak Newcastle masih bisa menang gitu kan. Bahwa itu Harus semua diingetin ya. Iya. Asal aja sih gampang. Jadi ya itu semua bakal di atas kertas doang ya, Zal. Ya, dan juga kalau soal Arsenal ya, gue sih agak khawatir sama Arsenal justru ketimbang sama City sama West Ham karena Kenapa? berdasarkan match terakhir lawan MU itu menurut gue Arsenal ada penurunan Drop. performa di situ. Yes. Drop itu kualitasnya menurut gue agak
menurun, bukan cuma kualitas dari menyerang doang, dari kualitas bertahan pun kita ngeliat MU nyiptain berapa banyak peluang kemarin, bukan peluang yang bersih juga ya. Tapi Garnacho kan sangat-sangat mengacak-ngacak sisinya si Ben White waktu itu. Jadi menurut gue ini harus diwaspadain karena Everton cara mainnya kan dia nggak punya pattern yang jelas, tapi dia spam crosses, dia pasti nyepam crossing ke tengah segala macam. Saliba kuat dong. Saliba bisa ngaruh Baru lagi. sih ada spam, iya, Nge-spam kayak email Panji. Berulang-ulang terus. Tolong dicatat. Tapi Arsenal kan kuat juga di situ. Tapi kalau performanya kayak lawan MU itu nggak khawatirin karena itu bisa jadi titik balik karena twistnya kan masih bisa terjadi. Apalagi bila Arsenal kebobolan cepat itu bisa aja ngubah secara psikologikal, ngubah secara mentalitas itu juga sangat Tapi kalau performanya kayak tuh lawan Chelsea, itu luar biasa Ya, kan makanya. bisa dapat 1 gol Winner tambah betul. lagi jadi 2 itu harus dilakuin di pekan terakhir. Mereka harus fokus sama hasil mereka sama sendiri. kayak kalau WSM Arsenal. juga saat menghadapi Arsenal jelek saat menghadapi MU. Ya, itu dia kalah, makanya dibantai, semoga menghadapi 3-0. semoga WSM lebih daripada Manchester. Tapi yang menjadi menarik pertanyaan buat gua adalah ini kan Arteta sekarang sebenarnya udah tipis banget nih sekarang ada di posisi ini. Kayaknya mungkin fans Arsenal udah ngeliat, ini kayak tinggal one push lagi untuk bisa menjadi juara. Tapi seandainya dia nggak bisa jadi juara, menurut kalian dosa apa yang dipunya sama Arteta musim ini, atau menurut kalian emang Pepnya aja yang terlalu OP emang musim ini? Enggak, kalau dibilang kita kalah sama City enggak. Kita sama kayak musim lalu kita kalah sama diri kita lagi. Arsenal kalah sama diri sendirinya gitu saat mereka musim Lu lalu. kali. Tapi kalau tahun lalu kan ada salahnya salah Arteta menurut gua. Cedera pemain. Iya, enggak, tapi dia juga Saliba nggak bisa menemukan formula untuk saat solusi itu Iya kan. saat Saliba cedera pengganti lo holding sama Chambers. Ya, kalau Pep kan juga kemarin sempat ada yang cedera siapa? Iya, Diaz cedera yang gantinya cedera. ya Diaz cedera yang ganti si yang dari Dortmund. Musim ini pun kalau dia Akanji. cedera Akanji luar biasa gitu loh. berantakan, tapi dia bisa ada solusinya gitu. Masalahnya soal pemilihan pemain, Ji. Nah, itu kan. Itu dia sih. Gini, City tuh dibangun udah beberapa Beberapa tahun. tahun Ya. gitu. Sementara Arsenal kan emang 7-8 fase Arsenal pertama gini. Orang bilang Arteta udah berapa tahun di Arsenal gitu-gitu. Cuma kan emang jelas fase pertama Arteta tuh Buang-buangin toxic buang-buangin dulu. pemain tapi kan bertahap gitu. Iya, setuju gue. Arteta tahu dia butuh banget Aubameyang, dia tahu butuh banget seorang Caka. Cuman ya dia harus dibuang pelan-pelan gitu, nggak bisa dibuang secara drastis. Iya. Musim lalu perlahan tapi pasti udah bisa compete. Musim ini juga demikian. Masih dalam proses transisi. Cuman dengan musim lalu kita Arsenal itu menjadi runner up, tentu harapan dan ekspektasi juga tinggi banget musim ini. Musim ini kita harus kalah sama City? Enggak. Yep. Kita head to head sama City menang. 4 poin total. Kita head to head sama Fulham gitu sama yang Big kalah ya. Fulham, Villa. West Ham Kalahnya juga yang disebut West tadi ya. Ham. Iya, jadi konsistensi itu ya dibilang jelek juga enggak. Arsenal menang 27 game sama kayak City 27 game. Arsenal 2 kali lebih banyak kalahnya dibandingkan City. Walaupun orang bilang coach juga bilang City dengan kondisi City yang lagi jelek. Nggak sebagus biasanya gitu ya. Debatable sebenarnya Iya, City yang jelek itu seperti apa gitu. Dia transisi yes gitu. Cuma ini Pep gitu loh. Ini Pep bawa pengalaman dia, resources dia gitu. Jadi ya buat gua ini progres jelas ini progres bahwa sekarang Arsenal wilayahnya adalah wilayah title race dan di Liga Champion. Nah, ini kan pasti ada tim mendang-mending trofi dan tim mendang-mending bermain bagus dan juga stabil gitu ya. Let's say Liverpool gitu. Yeah. 5 tahun terakhir oke dia nggak juara mungkin cuma sekali. Tapi kan orang memandang Liverpool wah tetap serem nih ya kan. Nah, lo lebih memilih misalkan let's say Arteta 5 tahun sebagai title contender peringkat 2 tipis-tipis sama tapi nggak juara. Iya. Lo merasa ini gagal atau menurut lo ya let it be aja Enggak. seperti ini. Kalau kita ngaitin nanti kan akan kita ngomongin Liverpool Iya, juga iya, ya. betul. Tapi kalau kita ngobrol sedikit soal Liverpool, ini kan adalah sebuah anomali ketika suatu tim ngambil 93 poin, 99 poin dan 97 poin tapi cuma satu gelar itu maksudnya kan mereka menghadapi mesin yang sangat luar biasa sekali. Kalau itu udah bukan salah siapa-siapa ya, maksudnya udah Monster. poin Ya, kalau nggak poin ada Pep mungkin tertinggi. dia juara sebenarnya ya. Kalau berkali-kali sebenarnya. klub Makanya mungkin nominasi. kan. Iya. Ini kan ada yang bilang Sama kan kayak di 2012. Iya, gue juga yakin dalam itu sebenarnya. Klopp itu 9 tahun di Liverpool, tapi mungkin kalau kita ngomongin cuma 1 gelar Liga Champions sama 1 gelar Liga, tapi dia mungkin cuma hanya butuh 3 kemenang. Kalau dalam 9 tahun itu dia menang 3 laga, yang penting lebih banyak. Kita udah ngomongin 3 gelar Liga sama 2 gelar Liga Champions bisa aja Karena kan. di champion ada Madrid. Itu Iya, apa, ada Liverpool Madrid. itu selalu di final ketemu Kalau Madrid. nanti kita akan bahas itu pasti. Tapi kalau Arteta kan gue udah bilang kalau dari awal musim ketika lu punya tim yang udah bagus tapi dengan beberapa flaw yang terlihat ya, yang kayak timnya Arsenal yang dari musim lalu. Makanya dari awal kan gue bilang harus berani bilang bahwa lo adalah title contender karena di boost timnya Arteta itu.
dengan spending yang bagus dan efektif, terutama itu ya. Kita nggak ngomongin spending Chelsea ya? yang iya, Sebut saja. sebut saja namanya MU. Kami bukan nggak efektif lagi. Bodong. Iya, nggak investasi bodong Iya. gitu, dan investasi yang siap pakai saat itu juga dan kontribut. Ya Havertz ya si Declan Rice yang paling parah sih menurut paling gua. parah ya Iya. maksud gue. Paling bagusnya Udah parah bagus dan parah banget. Jadi ya optimism untuk musim depan, karena ya kita kan ini kan 4 ini kan suatu sejarah ya, belum pernah ada kan. Maksudnya? Belum pernah ada yang bisa menang 4 gelar Beruntun. Iya. Beruntun gitu. Dulu Man United bisa 3 kali. 3 kali. Iya. Tapi kalau ketika kita ngeliat dulu, mungkin dulu Man United 3 kali juga kirain bakal lama ininya dominasinya, ternyata enggak, 3 itu berhenti di situ. Jadi kita nggak tahu nih ke depannya apa bagi City, karena ini udah benar-benar uncharted territory lagi gitu. Jadi bisa aja berikutnya ini adalah eranya Arsenal, karena fondasinya udah dari 2 musim terakhir. Dan jadi ada bahasa gini sih, bahwa jadi kayak liga petani. Ya, sih. Sebenarnya enggak juga sih. Musim ini enggak. Kalau dibilang liga petani, ini kan Arsenal hanya kemarin coba kalau Heung-min Son gol, Kelar, main cerita kan. Berarti ya. Arsenal kan hanya sedikit, tadi Panji bilang hanya sedikit sentuhan lagi Arsenal bisa jadi juara gitu. Dan dibandingin sama liga-liga petani lainnya, waktu Juventus 10 tahun berturut-turut juara, Bayern Munchen itu kan emang bener-bener mendominasi, dan kayak tim-tim lain tuh kayak Nggak bisa ngasih nggak ngerepotin. perlawanan. Musim ini City ada Arsenal, Liverpool. Dan bedanya musim ini justru ini musim paling pecahin rekor sepanjang sejarah Premier League dalam soal gap point ya, gap point puncak sama peringkat keduanya. Total rata-rata tiap pekan itu cuma 1,3. Dalam artian nggak ada tim yang bener-bener safe di musim ini ketika berada di Jauh puncak jaraknya. klasemen. Kalau lagi di atas, Karena- maksudnya, iya, dari ketika lagi di puncak tuh nggak pernah ngerasa safe karena selalu diuntit sama di bawah-bawahnya. Dan juga kalau Arsenal ngeliat performa dia di musim ini, total poin yang mereka kumpulin, jumlah kemenangan itu bahkan udah ngelebihin Invincible lain dulu ya. Ini udah Iya. Champions material sebenarnya. Jadi ini emang udah lu ngelawan sebuah monster yang emang udah tahu persis gimana caranya menangin Premier League. Terutama manfaatin run in itu menurut gue brilian banget sih dari seorang Guardiola. Masalahnya Zal, kita gue ulangi lagi, kita nggak kalah sama City-nya gitu. Cuman saat lu harus mengarungi liga, lu harus punya resources yang backup resources itu bagus gitu. City pernah ada fase De Bruyne drop, Haaland drop, tapi saat Rodri Haaland drop nggak main. ada Alvarez, saat De Bruyne drop, Foden drop, ada Doku. Tapi- ada fase Doku tuh jadi bagus banget di City. Abis itu drop, Foden bagus lagi, Haaland bagus lagi. Kalau Arsenal dari tuh nggak punya. Segi Arsenal menurut gua agak dilematis ya, karena mereka udah curi poin total 4 poin dari possible 6 sama City musim ini, dan juga banyak mungkin menyalahkan hasil di bulan Desember waktu itu ketika kalah sama Fulham Iya. dan Yang kalah nggak sama bisa West Ham golin, berurutan. Tapi menurut gua top form terbaik Arsenal kan lahir dari bulan Januari sampai bulan April, kemenangannya beruntun, Yang 4-0, mereka panin 4-0 itu ya. iya 4-0 6-0 itu kemenangan yang menurut gua nggak akan lahir apabila mereka nggak kalah dulu dari West Ham. Jadi menurut gua ada titik balik momentum Arsenal terbentuk tuh momen ketika mereka kalah dari Fulham segala macam, itu bikin Arsenal nge-shape musimnya mereka jadi main kayak apa, itu brilian banget. Tapi ternyata ketika kita terbuai sama Arsenal yang formnya bagus banget, City juga ternyata menang terus juga. Iya, iya. Itu yang kita Walaupun luput. secara permainan nggak Iya. semengerikan Arsenal, Nggak tapi dia semengerikan itu. 3 poin terus gitu Tetap kan. ngelahirin 3 poin Konsisten. 3 poin. September ya City ternyata terakhir kalah ya? ngikutin. Siapa? September City terakhir kalah. Iya, Abis itu nggak pernah Desember kalah. juga Desember. Aston Villa. 22 Aston pertandingan. Villa. Iya, Aston Abis Villa itu mereka 0. juga ternyata sama kayak Arsenal formnya. Jadi mereka nggak pernah Jadi jauh-jauh pertanyaannya adalah ketika let's say ini Arteta udah tahun keempat nih ya. Yap. Mungkin Lima malah. jalan keempat ya. Dan kelima ya. Jalan mau kelima, iya. ya kan jalan kelima. Let's say tahun depan dia juga nggak berhasil juara lagi, tapi seperti ini lagi kondisinya. Apakah Arteta menjadi pelatih yang gagal menurut kalian? Kriteria gagal tiap orang beda-beda. Ya, ini termasuk tergantung target yang dikasih termasuk juga pihak manajemen Arsenal. Apakah trofi hitungannya? Apakah tiap tahun bisa mendatangkan pundi-pundi lewat TV broadcast, lewat tiket, lewat apa demikian. Jadi beda-beda gitu. Nah, kalau sekarang dari segi jersey Arsenal meningkat pesat, dari segi TV broadcast Arsenal meningkat pesat. Jersey banget ya. Ya, karena memang lagi hype-nya lagi bagus. Hype-nya Iya Kita gitu. tahu Jadi standar bahwa kan. engagement dia dengan orang juga fans juga banget itu diukur adalah dari sekarang beli tiket Arsenal udah nggak bisa lu jadi member, lu jadi dapet tiket. Sekarang pakai sistemnya ballot gitu. Jadi segitu sulitnya buat dapet tiket Arsenal karena emang antriannya segitu membludak. Padahal mahal ya, mahal banget ya. Padahal paling mahal paling di Inggris. mahal di Inggris gitu. Soal tiket nanti kita bahas. Mahal. soal Oke. harga tiket. Oh iya. Mahal jadi kayak ingat ukuran itu apa ya? banyak. Nah, buat gua pengen Arsenal juara. Arsenal juara. Gue pengen Arsenal juara karena bahwa ya pengen lah sebagai fans. Cuman kalaupun sampai gagalnya gimana? Lu compete dengan City, lu Ya, meninggalkan kalau Liverpool. sama Pep ya. Yes, lu meninggalkan Liverpool yang orang bilang bagus juga sejauh itu. Goodbye Liverpool gitu. Tapi bisa sukses ya. Buat gue ini bukan musim yang gagal buat Arteta. Jadi menurut kalian akan ada plot twist di akhir atau seperti prediksi banyak orang City masih akan bisa menjadi apa
Gimana, juara Zal? bertahan? Kayak sama-sama menang deh. City-nya menang, Arsenal menang, jadi tetap juaranya di City. Dan ini sekaligus ngelewatin legasinya Sir Alex mah. Sorry ini Ya nggak kayaknya. apa-apa. Apa sih legacy apa? Emang rekor. Kan yang megang rekor 3 kali 3 juara kali tuh Sir Alex juara tadinya. Sir Dan ini Alex, bakal iya. jadi 4 kali Kalau beruntun. klub nggak megang gelar apa-apa ya? Kena loh, kena. Rekornya Karena itu nyaingin tadi. Pep. Oh, Nyaingin iyalah. Pep. Satu kali end of era. Ya kan yang ngomong it's end of era Ten Hag ya. Enak sih, emang, enak sih, yakin. Gimana, Fir? Lu tuh kan ada plot twist Enggak, apa gue nggak? bilang masih ada satu plot twist. Nah, ini gua demen. Apa itu gue nggak tahu, tapi terlalu simpel kalau bilang. Everton jaga. Gue baru mau ngomong. City-nya nggak perlu ngapa-ngapain jadinya. Jadi nggak mau ngapain. Plot twistnya udah. Arsenal kalah loh. Ya toh, kalah. City seri, Wah, dia kalah sama Everton. Itu Atau lucu City sih. kalah, Dua-duanya Arsenal kalah. juga kalah. Iya, Nah, itu dua-duanya dia. seri aja. Nah, iya. Itu juga lucu sih Benar. plot twistnya. Enggak, gue sih bilang masih ada satu lagi plot twist, tapi nggak tahu apa itu. Tapi musim 2012 City ngalahin KPR itu masih KPR. Itu gila sih. Top of mind drama. siapa tahu bisa kejadian juga. Halo Jabra Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.